Menjaga kandang ternak setiap malam, ternyata yang membantu bukan manusia. Kisah nyata. Namaku Slamet. Aku bukan orang pintar, bukan pula orang berani. Aku hanya lelaki desa biasa yang menerima pekerjaan apapun demi menghidupi keluarga. Dan dari semua pekerjaan yang pernah kulakukan, menjaga kandang ternak setiap malam adalah yang paling mengubah hidupku. Bukan karena beratnya kerja, bukan karena dinginnya malam, tapi karena apa atau siapa yang menemaniku di sana. Awal pekerjaan. Desaku terletak di pinggir hutan jati, jauh dari jalan besar. Malam di sini bukan sekedar gelap, tapi sunyi sampai telinga berdenging. Jika tidak ada angin, kau bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Suatu hari, Pak Suroto, juragan ternak di desa kami, menawariku pekerjaan. "Matt, kau mau jaga kandang sapi sama kambing? Shift malam, dari maghrib sampai subuh." Aku langsung mengangguk. Upahnya kecil, tapi pasti. Kandang itu besar, berisi belasan sapi dan puluhan kambing. Letaknya agak jauh dari rumah warga, hanya berbatasan dengan ladang kosong dan hutan. "Kenapa harus dijaga setiap malam?" tanyaku. Pak Suroto menghela napas. "Beberapa kali ternak stres, ada yang lepas sendiri, pagar kebuka, padahal terkunci." Aku tertawa kecil. "Mungkin maling." Ia menatapku lama. "Kalau maling, pasti ada jejak." Aku tidak bertanya lagi. Malam-malam pertama. Malam pertama berjalan biasa. Aku duduk di pos kecil, membawa senter dan rokok. Angin dingin menyusup tulang. Ternak sesekali mengembik. Namun ada satu hal aneh. Setiap kali aku hampir tertidur, sapi-sapi itu tenang kembali dengan sendirinya. Padahal biasanya, jika satu sapi gelisah, yang lain ikut ribut. Malam kedua, aku mendengar suara langkah di luar kandang. Pelan, teratur, seperti orang berpatroli. "Hei!" teriakku. "Siapa di situ?" Tak ada jawaban. Aku keluar. Tanah di sekitar kandang basah, tapi tidak ada jejak kaki. Anehnya, kambing-kambing yang tadinya ribut langsung diam. "Syukur," gumamku. "Mungkin Pak Suroto ngecek." Tapi saat kutanya keesokan harinya, ia menggeleng. "Aku nggak ke kandang semalam." Sosok penolong tak terlihat. Malam-malam berikutnya, kejadian itu berulang. Setiap kali ada suara aneh dari hutan, ternak tidak panik, bahkan seperti dilindungi. Pernah suatu malam, anjing liar masuk ke area kandang. Aku terbangun oleh suara geraman. Saat ku senter ke arah suara, anjing itu lari bertirit-tirit, seperti dikejar sesuatu. Aku tidak melihat apapun. Tapi di udara, ada bau tanah basah dan dedaunan busuk. Sejak itu, setiap malam aku merasa tidak sendirian. Bukan perasaan diawasi, lebih seperti ditemani. Pertemuan pertama. Malam ke-17. Aku duduk sambil menyeruput kopi. Kabut turun tebal, lampu pos redup. Tiba-tiba terdengar suara dari balik kandang. "Jangan tidur terlalu pulas." Aku tersenjak berdiri. "Siapa?" Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi, badannya kurus, mengenakan pakaian lusuh seperti petani zaman dulu. Wajahnya tertutup bayangan caping. "Tenang," katanya pelan. "Aku cuma bantu jaga." "Kamu siapa?" Suaraku gemetar. Ia tidak menjawab, hanya melangkah perlahan menyusuri pagar kandang. Setiap langkahnya, ternak tenang, seolah mengenalnya. "Kamu baru di sini, dulu yang jaga bukan kamu." "Bapak ini warga mana?" tanyaku. Ia berhenti, menoleh. "Sudah lama tidak ada warga di sini." Lalu, ia menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan kabur, menghilang begitu saja seperti kabut tersedot malam. Rahasia yang terbuka. Pagi itu aku demam, tapi aku tetap datang. Aku bertanya pada Pak Suroto soal penjaga lama. Wajahnya berubah. "Siapa yang bilang soal penjaga lama?" "Ada orang katanya dulu yang jaga bukan saya." Pak Suroto duduk perlahan. "Penjaga sebelum kamu namanya Pak Wiryo." "Lalu?" "Ia meninggal 7 tahun lalu." "Di mana?" Pak Suroto menelan ludah. "Di kandang itu, sendirian.
Katanya menjaga sampai subuh, tapi subuhnya tidak pulang. Darahku kedinginan. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau ku bilang, tidak ada yang mau jaga, katanya lirih. Malam terakhir. Malam itu aku datang dengan hati berat. Kabut lebih tebal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Sosok itu muncul lagi. Kamu ketakutan, katanya. Kamu Pak Wiryo? Ia diam lama. Aku hanya melakukan tugasku, menjaga. Sampai kapan? Sampai ada yang menggantikan sepenuhnya. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Ia menatapku. Jangan terlalu lama di sini. Kalau saya berhenti, ia tersenyum tipis. Kalau kamu berhenti, aku bisa beristirahat. Angin berhembus dingin. Terima kasih sudah membantu. Sekarang pulanglah. Lampu pos mati. Saat menyala kembali, aku sendirian. Penutup. Aku berhenti bekerja keesokan harinya. Sejak itu, kandang ternak tidak pernah lagi dijaga manusia setiap malam. Tapi anehnya, tidak pernah ada gangguan. Kadang, jika aku lewat dekat kandang saat malam, aku melihat bayangan berdiri dekat pagar. Tidak menyeramkan, hanya sosok yang sedang menepati janji lama. Dan sejak itu, aku percaya, tidak semua penjaga adalah manusia. Beberapa adalah mereka yang terlalu setia untuk pergi.